عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Yang mana dia berfirman, wahai para rasul, makanlah segala yang baik dan beramal solehlah. Dan dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang telah kami anugerahkan untuk kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan debu. Kemudian orang itu mengulurkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Sementara itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang sebelumnya kita telah mengkaji tentang hadis yang berkaitan tentang bagaimana kita diperintah. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi minhu wa ma amartakum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Nabi ketika melarang kita melakukan sesuatu, kewajiban awak adalah meninggalkan larangan itu. Sedangkan ketika beliau memerintahkan sesuatu, apakah perintahnya itu sifatnya wajib maupun sunnah, maka tugas kita adalah mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, di hadis yang kita bahas malam kini, hadis yang ke-10, kita mengkaji tentang bagaimana pentingnya makanan yang halal. Bagaimana pentingnya makanan yang halal lagi baik itu Bapak dan Ibu. Nah, di permulaan hadis Nabi memberikan keterangan kepada kita tentang Allah. Kecik Nabi, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha baik.
Tayyib tu Bapak dan Ibu merupakan salah satu bahagian dari Al-Asmaul Husna. Ya. Nama-nama Allah yang terbaik. Allah itu maha baik, artinya bahwa apa saja yang ada pada diri Allah, izat Allah itu adalah sadunya hal yang baik-baik dari segi sifatnya, dari segi nama-namanya, dan segala keputusan dan ketetapan Allah itu pasti baik untuk makhluk atau hamba-hambanya, walaupun bagi sebahagian pandangan orang menganggap itu indah elok. Contoh Bapak Ibu, sakit awak. Kalau dari cara pandang kita sebagai manusia biasa, sakit itu elok atau tidak? Kalau nantilah dulu cara pandang imannya, cara pandang normalnya keinginan manusia. Kalau seseorang itu sakit, itu elok atau tidak? Tetapi Allah buat kita sakit. Orang yang beriman meyakini segala ketetapan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Karena Allah itu maha baik. Allah ciptakan nyamuk Bapak dan Ibu. Nyamuk lah yang sederhana yang ada di tiap rumah awak. Kalau cara pandang awak sebagai manusia biasa, nyamuk aku elok atau tidak kau? Tak kan? Tapi mustahil Allah menciptakan sesuatu kalau tidak baik. Gimana tak eloknya? Dengan adanya nyamuk kalau Bapak Ibu awak lebih bisa untuk menjaga kebersihan. Dengan adanya nyamuk lah membuat lapangan-lapangan pekerjaan yang dulu tidak ada kini ada, yang bisa menghidupi ribuan bahkan jutaan orang. Dengan adanya nyamuk Bapak Ibu, yang dibaik orang. Baik-baik nyamuk. Ada yang membakar, ada yang bersemprotkan, ada yang beroleskan ke badan, ke itu. Bara macamnya, bara puluh perusahaannya, bara puluh orang yang kerja di situ, bara puluh orang yang hidup. Jadi segala sesuatu yang kita pandang jo akal kita terbatas, ternyata di balik itu luar biasa baik. Makanya jangan pernah melekatkan mensifati sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang itu adalah akal kita alun memahami lagi betapa ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Nah kemudian Nabi melanjutkan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima segala sesuatu kecuali yang baik-baik. Di antara maksud kalimatku Bapak Ibu, Allah tidak menerima amalan kecuali yang kualitasnya baik. Apa kualitas baik? Yang pertama, cara melaksanakannya sesuai dengan petunjuk syariat. Wuduk kita, salat kita, puasa kita, bayar zakat awak, bayar haji, bayar umrah, segala-segala ibadah yang Allah perintahkan itu baru bisa dipandang baik kalau standar pengerjaannya sesuai dengan standar syariat, bukan standar awak. Ke standar gitu. Contoh, ada orang mengatakan, kok sembahyang subuh tu 2 rakaat saja. Misalnya Bapak Ibu ya, kok sembahyang subuh 2 rakaat saja. Padahal lampu masih segar badan, masih semangat ibadah. Kurang rasanya 2. Gue biar lampu tambah 2 lagi jadi 4. Kira-kira Bapak Ibu pemikiran seperti itu bisa diterima tak? Nah itu kan baik menurut sebagian orang.
Kemudian salat Isya misalnya, mengalah salat Isya gua ampek rakaat bana gua, matolah tekan tua, badanlah panik, awak kalalok kan istirahat lah, ampek disyaratkan Allah, dua salah. Dan dua subuh dia jadinya ampek, kemudian ampek Isya dipotongnya, didiskonnya jadi 50% Bapak Ibu. Kira-kira pandangan elok menurut akal tadi itu bisa diterima? Ya, bisa. Makanya segala sesuatu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Rabbnya, terutama ibadah-ibadah mahdoh, maka secara tata caranya mesti ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak Bapak-Bapak dan Ibu, itulah akan terjebak kita kepada perbuatan bid'ah. Walaupun berbicara tentang bid'ah, kau harus hati-hati pula. Ini kadang ada orang Bapak Ibu terlalu mudah membid'ahkan suatu amalan. Padahal amalan itu hanya sebatas perkara yang diikhtilafkan. Perkara yang diperbedakan oleh ulama, kerana berbeda cara memandang dalil, berbeda cara menilai kualitas hadis, ku ada sahih, ku ada hadis lemah. Contohnya Bapak-Bapak dan Ibu, contoh sederhana saja. Di musalla kita, musalla An-Nur, kalau subuh ada kunut subuh. Ada kunut subuh? Tidak. Ulama yang menganggap tidak ada kunut subuh memandang riwayat tentang kunut subuh itu lemah menurut ijtihad beliau. Bisa diterima oleh bagi orang yang menyetujui pandangan itu. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i misalnya, para ulama-ulama Syafi'iyah menguatkan hadis tentang bahwasanya Nabi selama hidup beliau melaksanakan kunut subuh. Yang berbeda aku Bapak Ibu bukan orang receh-receh ya, tapi ulama-ulama gadang. Jadi terlalu berlebihanlah rasanya ketika seseorang memandang perkara yang itu perkara ikhtilaf, kemudian nyocap itu sebagai perkara bid'ah. Menganggap orang melakukan bid'ah Bapak Ibu tak main-main. Kenapa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Secara langsung menganggap orang calon penduduk neraka. Kenapa? Karena melakukan perkara bid'ah. Tapi awak jangan terlalu bermudah-mudah pula. Bermudah-mudah pula apa maksudnya? Terlalu menganggap segala sesuatu itu asalkan akal awak menganggapnya elok, kemudian kerajo gazalah. Makanya kita harus berada di tengah-tengah. Tidak mudah membida'ahkan, tapi di sisi lain tidak perlu mempermudah-mudah sehingga melakukan ibadah yang pada dasarnya tidak ada dasar dalil dari bentuk dalil apapun. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seminimal-minimalnya ya, sahnya sebuah amalan itu Bapak Ibu kan ketika amalan itu dikerajokan rukun-rukunnya. Tuh standar minimal sahnya ibadah ketika rukun-rukun ibadah itu di kerajuan sadoi. Makanya adalah kajian, misalnya rukun wudhu itu ada 6, rukun salat itu ada 3 balik. Rukun wudhu 6, ada niat di situ, ada basuh muka, basuh wajah, ada basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib berurutan. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu nyoba niat berwuduk, niat wuduk kemudian nyoba basuh wajahnya sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kemudian
nya usap kepalanya sekali segetik bagian ujung rambut mungkuzan. Kemudian nya basuh kakinya sekali kiri kanan sampai mata kaki, dikerajokan secara berurutan. Sah tak ibadahnya? Sah. Begitu juga kalau ada orang yang melakukan ke-13 rukun solat itu, kalau semata-mata yang 13 itu saja yang kerajokan, maka ibadahnya telah dianggap sah. Arti sah apa? Lah tertunaikan kewajibannya. Tapi tentu sebaiknya dalam melakukan ibadah jangan hanya sekedar sah. Ada orang bapak ibunya salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang wajib kan takbiratul ihram. Kemudian iftitah tak wajib, kemudian baca Al-Fatihah wajib, rukuk dengan bacaan rukuk tidak wajib, bacaan i'tidal tidak wajib, bacaan sujud tidak wajib, bacaan duduk antara dua sujud tidak wajib. Banyak yang tidak wajib. Bahkan takbir intiqal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, tidak wajib. Jadi ada orang Allahu Akbar, nya baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah nya langsung rukuk. Rukuk sebentar tak ada baca, kemudian i'tidal. I'tidal sebentar tak ada baca bacaan, kemudian sujud. Sujud duduk antara sujud, sujud lo lihat, tagak udah lihat, Al-Fatihah lo balik. Sampai selesai 2 rakaat subuh. Kira-kira sah tak solatnya tu Bapak? Sah. Tapi bukan murid itu seharusnya ibadah. Bukan murid itu seharusnya. Kalau mau bagi perumpamaan mereka, kalau awak makan taidang di muka kita sepiring nasi putih juaya putih, tak ada lain. Nasi putih tok Bapak Ibu, tak ada sambalnya, tak ada lawaknya, tak ada karupuaknya, nasi putih tok. Kemudian air putih segala. Nah kira-kira jo makan nasi putih sepiring jo air putih segala tadi, bisa kenyang tak perut awak? Bisa kan? Tetapi lah ya muah kita 3 kali sehari selama seminggu makan mereka setarikh. Ibu-ibu bu, nah ibu hidangkan kapak pada di rumah, ke suami di rumah. Besok pagi makan pagi sepiring nasi air putih segala. Siang nyonya pulang dari kerja, mereka pula nasi putih sepiring air putih segala. Malamnya beritu pula nasi putih sepiring air putih segala. Kira-kira apa terjadi besok pagi bu? Layak mu awak menikmati yang beritu tu. Nah kalau mu mengibaratkan orang yang ibadahnya dan rukun-rukun saja, perhatikan Bapak Ibu, walaupun sah ibadahnya, walaupun ada jo pahalanya, ya seperti orang makan nasi putih jo air minum jo air putih tadi, kanyang jo perutnya, tapi tak sembrono makan awak. Nah. Jadi sempurnakanlah ibadah dengan sunnah-sunnah. Jadi sebagian orang Ustaz, ya puasa Arafah tu kan sunat, tak puasa Banabo kan tak ada sore yo. Puasa Ashura itu kan sunatnya Ustaz, tak puasa Banabo tak berdosa yo. Yo. Itu yo kan memang yo, kerana sunnah. Kerana sunnah itu apa? Kalau tak dikerjakan tak ada dosa. Tapi bara karuginya orang Bapak Ibu, di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, badannya lai siai. Inyo tak safar dah. Indak ada halangan tak puasa dah. Tapi tak puasa, memang inyo tak berdosa dah. Tapi nak mendapatkan pengampunan dosa selama 2 tahun. Rugi atau berlabuh? Rugi. Makanya sempurnakan ibadah dengan sunnah-sunnah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ko
Nabi menyampaikan tentang bagaimana pentingnya makanan yang halal. Dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya kita telah kaji halal ko setidak-tidaknya dua bentuk. Yang pertama halal dari segi zatnya, kemudian yang kedua halal dari segi cara mendapatkan. Halal dari segi zat, pastikan Bapak Ibu, tidak ada yang masuk ke perut awak kecuali yang kita yakini secara zatnya adalah makanan dan minuman, ube-ube segala macam pasti kehalalan. Apalagi produk-produk olahan pabrik. Pabrik mengolah makanan dijual ke masyarakat umum. Sebisa mungkin sebelum kita membeli produk makan itu dan memakannya, setidak-tidaknya pastikan ada label halalnya di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya kedai, punya lapau, bertanggungjawab memastikan yang dijual di lapau di kedai tadi sadonya halal. Minimal dengan dicaliak label halal. Tapi kadang ini dan membuat awak ragu Bapak Ibu ya. Masalah ube. Di Bali ube paramek sakit kepala. Ada tak label halal di situ? Ada tak label halal? Kamu bukan mengatakan paramek itu haram, bukan? Tak beranilah mau mengatakan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya yang sampai kini ada pun yang buat jawabannya oleh Bapak Ibu. Kenapa kok ube kok tidak seperti makanan peraturannya dibuat oleh pemerintah? Kalau makanan kini, minuman kini sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk melaksanakan proses halal makan minum. Tapi yang ke tahap sampai ube, apalagi ube rumah sakit Bapak Ibu, baru ube ke rumah sakit, kemudian dia resep oleh dokter, kita minta ke apoteknya, cari ube nan sekian banyak itu, ada nan pelnya, ada yang kapsulnya, ada yang sirupnya segala macam. Ada tak satu pun yang ada label halal. Itu kan harus jadi pertanyaan juga waktu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan berarti menakut-nakuti awak keluar itu Ustaz, tak usah salah kita minum ube rumah sakit. Kan? Kalau ambo prinsip Bapak Ibu, ya kau pribadi boleh ditiru atau tidak, boleh setuju atau tidak. Selagi masih ada alternatif lain ube-ube yang jelas kehalalannya, maka pakailah itu dulu. Kayak itu dulu. Misalnya awak batuk-batuknya, kan masih banyak bisa dibuat madu, bisa dionayangi, kemudian tambah jahe, tambah jeruk nipisnya, lagi madu segetek. Kalau jadi halalnya, kenapa itu yang kita buat dulu sebelum awak mencari ube-ube yang lain yang alun-ado label halalnya yang belum bisa kita pastikan koyo halal atau tidak. Jadi kalau untuk berube, usahakan cari dulu yang jaleh kehalalannya. Kalau tidak ada alternatif yang lain, maka silahkanlah untuk memakai nanti. Atau awak berada di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, tidak bisa menghindari kecuali harus ube-ube yang disediakan rumah sakit. Berarti itu bukan kehendak awak. Kemudian Bapak dan Ibu, halal yang kedua adalah halal dari segi mendapatkannya. Iphone barik ini. Kalau memastikan makanan, minuman atau ube yang halal akan kita makan dari segi zatnya, insya-Allah ya. Apalagi zaman gini kan, insya-Allah tidak barik. Atau dalam bahasa lain, menghindari mengkonsumsi makanan, minuman dan ube-ube yang lah jaleh keharamannya secara zatnya, insya-Allah tak baik di kita loh. Karena memang kita hidup di lingkungan yang tidak biasa menyentuh hal-hal seperti itu. Tapi yang baik apa? Carun.
Memang yang dibawa ke rumah bareh ditanak jadi nasi. Memang yang dibawa di bali ayah galon, ayah putih halal zat. Memang yang dimakanan itu adalah label halal. Tapi pertanyaannya, pitih yang didapatkan untuk membeli makanan tadi, lain tak usahanya bersumber dari yang halal. Nah, itu perjuangan awak kini Bapak. Makanya dua hal kau mesti beriringan. Memastikan secara zatnya makanan, minuman, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai sadonyo bersumber dari yang halal zatnya. Kemudian yang kedua, memastikan cara mendapatkan yang halal tadi, caranya pun dengan cara yang elok dan halal. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di situ Nabi menyampaikan tentang salah satu syarat diterimanya amal kita itu adalah yang kita makan, minum, pakai adalah hal-hal yang halal. Jadi kalau awak temukan riwayat Bapak Ibu, yang Nabi menyampaikan di situ, sesungguhnya Allah tidak menerima. Misalnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas kecuali dia berwuduk terlebih dahulu. Maksud kalimat tidak diterima di situ artinya indak sah. Jadi kalimat-kalimat tidak diterima dalam hadis Nabi, maknanya yang pertama, maknanya tidak sah. Atau yang kedua, maknanya adalah ibadah yang dikerajakan tadi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, makna tidak diterima itu adalah ibadah itu dikerajakan, dianggap sah, tapi tidak ada pahala. Macam contohnya Bapak Ibu, ibadah itu dikerajakan, selagi terpenuhi rukun syaratnya, dianggap sah, tetapi tidak ada pahalanya. Contoh, jadi suatu kali Sa'ad bin Waqqas bertanya, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya dia menjadikanku sebagai orang yang makbul doanya. Dan itu memang terbukti nanti Bapak Ibu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang sangat mustajab doanya. Tapi Nabi bagi keterangan kecil Nabi, wahai Sa'ad, kalau engkau ingin mendapatkan itu, syaratnya baikkan makanan. Artinya air yang dimakan, air yang diminum, air yang dipakai, sadonyo halal. Pasti doamu dikabulkan oleh Allah. Kemudian lanjut Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seorang hamba yang makan sesuatu makanan haram, Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Seorang hamba melakukan amalan, tetapi di sisi lain ada hal-hal haram yang nyo makan, yang nyo minum, yang nyo pakai, bisa membuat amalannya tidak diterima selama 40 hari. Yang dimaksud tidak diterima risiko Bapak Ibu adalah indah ada pahala. Contohnya, riwayat lain menguatkan, ada 3 golongan orang yang Allah tidak terima amalannya 40 hari 40 malam. 3 golongan orang yang Allah tidak terima amalannya 40 hari 40 malam. Maksud tidak terima risiko adalah amalannya dianggap sah, tertunai kewajibannya, tapi tidak ada pahala sedikit. Raka rugi.
lah panik waktu ngantunggi ibadah pasidakah tapi tidak diterima, tidak ada pahalon. Yang pertama amalan yang dilakukan oleh seorang istri yang musyus, yang melakukan perbuatan kedurhakaan. Kemudian yang kedua, seseorang yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi orang-orang yang katanya tahu hal-hal yang gaib. Hilang undanya di halaman Bapak Ibu. Tak ke polisi yang mengadu lah. Kasyanu tu tinggal di lereng gunung Singgalang, di kaki gunung Merapi. Tanyalah kayaknya tahu tu di mana unda hilang tu, siapa orang membiaknya. Awak datangi orang itu. Mendatangi saja bapa-bapa dan ibu-ibu, sampai 10 hari, sampai 10 malam. Indah ada pahala dari amal. Kemudian yang ketiga kata Nabi yaitu orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, nyo salat juga, iya. Nyo puasa juga, iya. Tapi salatnya, puasanya, ibadahnya, walaupun telah terbebasnya dari kewajiban dan ibadahnya dianggap sah, tetapi selama 40 hari 40 malam itu indah ada untung-untungnya, kena pahalanya dah. Jadi kau harus hati-hati Bapak Ibu, pastikan. Apalagi bagi kita yang apa-apa sebagai kepala keluarga, pencari nafkah untuk keluarga. Para istri-istri solehah dulu Pak, ketika suaminya akan keluar rumah, taruh bagi nasihat ke suami, mengingat suami. Kecil istri yang solehah ko, ya Aba Fulan, at'imna halalan. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nari wa ghadbil jabbari. Wahai anak, wahai ayah dari anak-anakku, wahai suamiku, tolong agih kami nafkah yang halal. Agih kami makan minum dan halal, nafkah yang halal. Karena sesungguhnya kami masih bisa tahan dengan rasa lapar. Artinya kok seandainya suami lah berusaha mencari nafkah keluar rumah bu, ternyata hasil yang didapatkan masih kurang dari apa yang seharusnya tersedia. Masih bisa kami sabar dengan kekurangan itu, masih bisa kami tahan. Tetapi kami tidak bisa tahan, tidak bisa sabar. Karena kami masuk neraka kelak mendapatkan keberkahan Allah gara-gara nafkah haram yang engkau bawa ke rumah. Jadi si istri mengingatkan suaminya, suami di luar rumah pun berhati-hati memastikan yang dibawa ke rumah adalah hal yang jelas kehalalan dan kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dalam hadis kedua Nabi sampaikan tentang orang yang bersafar. Lah kusui abunya, lah berdebu badannya, tiap lamanya jauhnya safar itu. Apalagi orang dulu Bapak Ibu, safarnya, perjalanannya tidak senyaman yang kita rasakan. Makanya salah satu posisi waktu doa dikabulkan oleh Allah itu adalah ketika seseorang safar. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 tipe doa yang mustajab tidak dikerahui kemustajabannya. Artinya ko doa mangkui saya kena 3 Pak. Nan pertama kata Nabi da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dan kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Kemudian yang ketiga da'watul walidi ala waladi, doa orang gaib untuk anak-anak. Jadi yang kedua doa orang musafir. Tapi sayang beribu sayang ke Nabi, orang yang seharusnya doanya kok dikabulkan oleh Allah. Sayang beribu sayang, makanannya haram,
minumannya haram, pakaiannya dibeli dari hal-hal dari hartonan haram, nyo dia giah makan dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu dzalik. Lalu ba'apulo Allah akan mengabulkan doa. Terhalang pengabulan doa padahalnya beradu pada waktu yang sangat dikabulkan doanya, dek gara-gara dirinya terlibat dengan hal-hal yang diharamkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam hadisku ada kalimat yang berbunyi, dia menengadahkan tangannya kepada Allah. Jadi memang doa itu secara umum sunnahnya memang mangkik tangan. Jadi tolong sungguh-sungguh mangkik tangan ke Bapak Ibu. Kalau bisa rapikkan dakian kada doa awak tinggi kan. Kadang ada orang nyoba doa juga. Tapi tangan letak saya terpau Bapak Ibu. Nyawa selo, kau ada acara misalnya kan. Kemudian di acara itu ada acara doa. Berdirilah ustaz, buya atau ulama yang memimpin doa tadi. Kemudian Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Keciknya Bu. Tapi aminnya tangannya letaknya terpau, kemudian matanya celiakkan kemari. Amin. 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 Nah, itu kan orang tak sungguh-sungguh doa. Ibu-ibu japak kami, anak awak pergi sekolah. Dia minta belanja, tak ongkos, tak belanja. Tapi dia minta ke awak, "Pa, minta piti 10.000 pergi sekolah lah." Kira-kira kalau pak punya anak meritu pang anak, Pak. Jadi ibu ke ibu dia minta, "Bu, Ma minta piti 5.000 ke biaya sekolah lah." Matonya nak menceliak kawak, meminta nyomor itu, kira-kira lagi ke dia asal itu. Mungkin nama tetap buat tangannya. Karena tidak sopan. Meminta ke manusia saja. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak beradab, beretika, awak meminta, tidak mau orang bagi awak, apalagi berdoa minta ke Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, secara umum, silahkan bentangkan tangan, rapatkan, kalau bisa ada kian kadado, sungguh-sungguh berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis ya. Nabi ketika kamu berdoa, asal saya berdoa, jangan di lapehan posisi mereka kecuali diusapkan dulu ke wajah. Maka timbullah pertanyaan, mengusap wajah setelah berdoa ko hukumnya? Sunnah ko bid'ah ko? Sunnah ko bid'ah ko? Di situ tadi kajiannya. Ada ulama yang mengatakan hadisnya lemah. Ada yang mengatakan walaupun lemah tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Yang mengatakan itu Bapak dan Ibu bukan ulama sembarangan. Nama beliau Imam Ibnu Hajar. Seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang luar biasa. Seorang ulama fikih, ulama hadis, bahkan beliaulah yang memberi syarah, memberi penjelasan kitab Sahih Bukhari yang paling lengkap, yang paling bagus. Nama kitabnya Fathul Bari. Kemudian beliau menulis sebuah kitab hadis yang khusus tentang hadis ahkam, hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih. Itu namanya Bulughul Maram. Sangat terkenal. Kalau pondok-pondok pesantren tu umumnya dipelajari. Nah, di dalam salah satu bab pembahasan tentang doa, di situ beliau cantumkan bab tentang mengusap wajah ketika doa. Dan beliau berpendapat walaupun hadis naniko lemah, tetapinya bisa menjadi hasan, menjadi baik kalau dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Artinya, masalah mengusap wajah setelah berdoa
kok diusap rancak, kok ndak lah berdosa kena ndak wajib. Tapi hati-hati, jangan dianggap orang yang mengusap wajah pelaku bid'ah no. Ke masalah khilafiyah, perbedaan memahami kualitas dalil tadi. Jadi seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, jangan sembrono, terlalu capek menghukumi suatu amalan itu adalah bid'ah, padahal bisa jadi itu sekadar khilafiyah di antara para ulama. Dan sebaliknya, jangan terlalu bermudah-mudahan sehingga tidaklah memperhatikan dalil dalam melakukan ibadah. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan dan kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita Riyadhus Shalihin, kitab hadis arba'in, hadis yang ke-10 yang kita kaji malam hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu jamaah yang mendengarkan, terutama untuk kami yang menyampaikan. Walaupun sekali lain awak membahas hadis arba'in ko tidak berurutan dari awal sampai akhir. Cokok-cokok saja, mana rasa-rasa lebih penting untuk didahulukan, kita dahulukan. Mudah-mudahan nanti yang ke-42 hadis ko bisa selesai kita bahas di musala An-Nur ko. Jadi itu 42 Bapak Ibu pada tahun tu. Kalau cek sebulan, kalau cek sebulan setahun 20 2 tahun, setahun 2 balik 2 tahun 20 berarti sekitar 4 tahun 3,5 tahun baru selesai. Tapi dakwaan asalkan awak istiqamah, mudah-mudahan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.